Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin hafizakumullah, melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha an ghayri mas'alatin u'inta 'alaiha, wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa idha halafta 'ala yamin fa ra'aita ghayraha khayran minha fa'til ladhi huwa khair wa kaffir an yaminika. Dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan meminta kepemimpinan atau kekuasaan atau jabatan. Sesungguhnya jika kamu mendapatkan kekuasaan tanpa meminta, maka kamu akan dibantu atas kekuasaan tersebut. Sebaliknya, apabila kamu mendapatkannya dengan meminta, maka kamu akan tergantung kepadanya. Dan jika kamu mengucapkan satu sumpah, lalu kamu melihat selain sumpahmu itu lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik itu dan gugurkanlah sumpahmu dengan menunaikan dendanya. Kaum muslimin hafizakumullah, kandungan hadis ini dua masalah. Satu, tentang meminta jabatan, meminta kekuasaan. Hukumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan meminta. Jadi pada prinsipnya meminta kekuasaan atau meminta jabatan itu jangan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan alasannya mengapa jangan meminta kekuasaan. Kalau kekuasaan itu datang tanpa diminta, maka pemegangnya akan ditolong, akan dibantu, akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan. Sebaliknya, kalau pemegang jabatan itu mendapatkan jabatan sebab dia meminta, maka pemegangnya akan bergantung kepada jabatan itu sehingga tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang meminta, bukan melarang menerima. Sebagian orang memahami salah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, kata mereka itu kan beliau meminta jabatan. Ini pemahaman yang tidak benar. Sepemahaman saya membaca konteks ayat tentang Nabi Yusuf, beliau tidak meminta tetapi menerima. Beliau memang berkata, ij'alni ala khazainil ardh, letakkan aku di pos Bulog. Kalau sekarang Bulog, ya. Kalau dulu nggak tahu namanya, khazainul ardi itu adalah gudang hasil bumi, gudang bahan makan. Ya. Letakkan aku di pos itu. Jadi sebenarnya penguasa sudah menunjuk, memberi beliau jabatan. Lalu beliau mengatakan, bisaku itu, kemampuanku itu di bidang ini. Jadi Nabi Yusuf sama sekali tidak meminta, beliau dikasih. Ayat sebelumnya penguasa berkata, innaka ladainal ya. Saya lupa. Yang jelas di situ ada kata makinun amin. Jadi yang saya pahami dari Nabi Yusuf itu, beliau tidak meminta tetapi beliau diberi. Lalu beliau menerima, dan ya, orang masing-masing punya kemampuan, tidak ada salahnya mengatakan kepada pimpinannya, saya bisanya di sini. Lalu Nabi Yusuf diposkan di tempat tersebut. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang meminta jabatan atau kepemimpinan, tetapi beliau tidak melarang menerima. Kalau ditunjuk tanpa meminta dan merasa dirinya mampu menunaikan amanat tersebut, maka boleh diterima. Kalau merasa tidak sanggup, maka tidak usah diterima. Ini
satu, kandungan hadis yang pertama. Yang kedua, tentang sumpah. Apabila seseorang mengucapkan sumpah, dia menyangka sumpahnya itu baik, tetapi kemudian dia melihat ada yang lebih baik. Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih baik itu dijalankan, dilakukan. Konsekuensinya, sumpah yang diucap itu dilanggar. Konsekuensinya telah melanggar sumpah, menunaikan denda sumpah. Tidak mengapa, demi apa? Demi melakukan yang lebih baik. Misal seseorang mengucap sumpah, demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan si A, misalnya, karena sesuatu hal. Ternyata kebaikan menuntutnya untuk berbicara dengan si A. Ya sudah, sumpahnya ditinggalkan, ditebus dengan denda sumpah, dan kembali berbicara dengan si A. Jengkel dengan istrinya atau anaknya, demi Allah, aku tidak akan ngomong denganmu selama 2 hari. Di hari kedua, istrinya dandan cantik sekali, runtuh sumpahnya, ya. Maka sesuatu yang diucap sumpah, tapi ada sesuatu yang lain yang lebih baik, sumpahnya itu ditinggalkan untuk melakukan yang lebih baik. Ini petunjuk hadis yang kedua. An Abi Dzar radhiyallahu an qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, la ta'ammaranna ala thnaini wa la tawallayanna ma'al yatim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu lemah, dan sesungguhnya aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku. Maka jangan menjadi pemimpin bagi 2 orang, dan jangan memegang uang anak yatim. Dalam riwayat yang lain, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala, ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaka amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah.
illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pakai aku. Maksudnya angkatlah aku untuk menangani, mengurusi satu pekerjaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk pundakku. Beliau bilang, wahai Abu Dzar, kamu itu orangnya lemah. Kekuasaan itu amanah, dan kekuasaan itu pada hari kiamat mendatangkan kehinaan dan penyesalan, kecuali siapa yang menerima kekuasaan itu dengan haknya dan menunaikan kewajiban yang ada padanya. Kaum muslimin hafizakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memahami sahabat-sahabat beliau. Salah satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa Abu Dzar radhiyallahu an tidak cocok menjadi pemimpin, tidak cocok memegang kekuasaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, kamu itu orangnya lemah. Maksudnya dalam kekuasaan, dalam kepemimpinan, kamu tidak cakap, tidak mempunyai kemampuan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memahami siapa Abu Dzar radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat yang lain pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memahami siapa si anu cocok di lahan apa, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paham. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu an meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud baik, dengan niat untuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Karena itu dia meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keinginan untuk membantu. Wahai Rasulullah, pakai aku, kasih aku sesuatu, pekerjaan atau jabatan yang bisa aku jalankan. Jadi niatnya baik, tetapi niat baik tanpa ditunjang kecakapan, niat baik tanpa ditunjang kecakapan, hasilnya tidak jadi baik. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup pintu kekuasaan atau jabatan dari Abu Dzar radhiyallahu an, sebab beliau
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orangnya lemah, maksudnya di bidang kekuasaan, di bidang jabatan, di bidang kepemimpinan tidak memiliki kemampuan. Dan ini bukan aib bagi seseorang, karena masing-masing orang itu punya garis lahannya. Kalau saya misalnya disuruh dagang, kasih modal sebanyak apapun, gak sampai seminggu modal habis, gak ada hasilnya. Karena itu bukan lahan saya. Masing-masing orang itu punya lahannya. Nah, ini Abu Dzar ingin masuk lahan yang dalam pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pandangan beliau benar. Abu Dzar ingin masuk ke sebuah lahan yang dia tidak kuasai. Kesolihan seseorang itu belum cukup menunjangnya untuk memimpin. Karena kepemimpinan itu tidak hanya membutuhkan kesolihan, tetapi juga membutuhkan kecakapan dan kemampuan. Kesolihan pemimpin yang solih itu salah satu cara, ya, salah satu syarat, tetapi bukan seluruh syarat. Jadi orang solih belum tentu layak jadi pemimpin, sebab masih dibutuhkan sifat-sifat yang lain selain kesolihan. Kalau dalam hal kesolihan Abu Dzar kurang apa? Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menilainya tidak mampu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kecintaan kepada Abu Dzar. Artinya, aku ngomong ini kepadamu itu tulus. Sesuatu yang aku cintai untuk diriku juga aku cintai untukmu. Artinya, kamu itu sudah aku anggap seperti diriku sendiri. Kalau aku menginginkan satu kebaikan untukku, maka aku pun menginginkan kebaikanku itu untukmu. Maka beliau bilang, aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku. Ada dua hal, ya wahai Abu Dzar, kamu ada dua lahan, ya, jangan masuk ke dua lahan ini. Satu, jangan menjadi pemimpin dua orang. Jangan menjadi pemimpin dua orang. Kalau tiga boleh. Wong dua saja nggak boleh, apalagi tiga, apalagi lima. Ya, minimal kan dua. Ya, kalau sedikit nggak boleh, yang lebih juga lebih tidak boleh. Jangan menjadi pemimpin untuk dua orang. Ini kepemimpinan. Yang kedua, urusan uang. Abu Dzar juga nggak cocok dengan urusan uang. Karena apa? Karena di kemudian hari Abu Dzar itu punya pemikiran uang hari ini habis hari ini. Gak ada istilah menyimpan uang. Nah, uang anak yatim kalau dipegang Abu Dzar, ya anak yatimnya terlantar nanti. Nah, kalau pemikirannya seperti itu, Abu Dzar pemikirannya seperti itu. Jadi uang itu tidak boleh disimpan hari ini habis hari ini, makan hari ini. Entah habis dimakan, entah habis disedekahkan, besok urusan besok. Nah, kalau uang anak yatim dipegang oleh Abu Dzar, sementara taktik memegang anak yatimnya seperti itu, ya, nah, ini maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kepada Abu Lahab, jangan menjadi wali yatim, jangan memegang uang anak yatim. Ini dua lahan, kepemimpinan dan keuangan. Jangan masuk di dua lahan tersebut. Ya, jangan jadi ketua, jangan jadi bendahara. Ya, itu kan pokok ya. Pokok uang dan kepemimpinan, itu dua hal itu jauhi, sebab kamu tidak cocok pada dua lahan tersebut. Kemudian di riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Pada hari kiamat, kepemimpinan itu mendatangkan kehinaan dan penyesalan. Mengapa? Kepemimpinan mendatangkan penyesalan dan mendatangkan kehinaan. Karena rata-rata pemimpin tidak menunaikan kewajiban yang semestinya, sehingga ketika dituntut untuk bertanggung jawab, maka modal yang dimilikinya hanyalah penyesalan. Selanjutnya yang didapat adalah kehinaan. Namun demikian, ini tidak berlaku umum, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kecuali siapa yang menerimanya dengan haknya. Artinya dia menerima kepemimpinan itu bukan meminta, dan dia memang cakap untuk memimpin. Nah, setelah mendapatkan kepemimpinan, dia menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya. Itu yang di akhirat nanti tidak mendatangkan penyesalan dan kehinaan. Bila tidak demikian, maka akan mendatangkan penyesalan dan kehinaan. Kaum muslimin hafizakumullah, cukup 3 hadis kita baca dalam kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Okay. Dalam kepemimpinan pemerintah daerah, baik itu di kabupaten, provinsi maupun pusat, itu kan di sana ada orang yang mencalonkan, berarti dia mencari atau berusaha untuk menjadi pemimpin. Nah, ini yang seperti ini bagaimana, Pak? Assalamualaikum. Sistem jabatan atau kepemimpinan yang berlaku di masyarakat kita adalah dengan mencalonkan diri. Sistem ini tidak sejalan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari dasarnya sudah salah. Karena dasarnya sudah salah, maka kesananya tidak berkah, tidak mendatangkan kebaikan. Ya salah. Ya, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas berkata kepada Abdurrahman bin Samurah, jangan meminta jabatan atau kekuasaan. Dan ketika
Abu Dzar radhiyallahu anhu datang bilang, Rasulullah, mbok saya itu dipakai. Ya, minta, ya, saya itu dipakai, dikasih, ya apalah gitu ya. Jadi sistemnya dari awal memang sudah salah. Sudah? Hah? Supaya tidak kena denda, nggak usah sumpah. Yang nyuruh sumpah siapa? Kalau tidak sumpah kan longgar, ya kan? Mengapa orang kemudian jadi mempersulit diri? Sama dengan bingung nadari abot, susah melaksanakan nadarnya, ya salah dhewe sing kon nadar sapa. Kalau tidak mengucap nadar kan nggak kena konsekuensinya. Ngomong begini misalnya, nanti kalau saya sembuh saya akan sedekah 100 anak yatim. Sembuh, ternyata sedekah 100 anak yatim butuh duit akeh. Bingung iki golek duit nang ndi. Ya dari awal nggak usah ngucap. Ya, supaya selamat. Kenapa ngucap sumpah? Ya. Kalau sudah kadung ngucap sumpah, lalu sumpah itu tidak dipenuhi, atau dengan kata lain sumpah itu dilanggar, maka konsekuensinya membayar tebusan sumpah, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Sebelum itu ada memerdekakan budak, tapi kan budak sudah tidak ada. Maka memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Kalau tidak sanggup, puasa 3 hari. Mestinya kan nggak usah puasa 3 hari kan, kalau nggak ngucap sumpah. Gitu. Bagaimana dengan sistem demokrasi kita, Ustaz? Dan adanya pilpres, pileg, pilkada itu, sebagian umat Islam mengatakan lebih baik golput, tidak usah milih, dan sebagian lagi harus memilih. Karena mungkin kalau kita tidak milih, nanti yang dipilih itu kebanyakan orang-orang muslim, kita yang rugi. Peraturan-peraturan atau undang-undang yang dibuat, mereka itu nanti jauh dari hukum Islam. Nah itu bagaimana sebenarnya kita berpikir. Kemudian yang kedua, di pemerintahan kita kan ada istilah kalau mau menunjuk jabatan itu pejabat itu kan ada open bidding. Tapi sebenarnya open bidding itu kan di peraturannya itu disisakan 3 yang konten, dan akhirnya nanti dipilih oleh daerah atau yang berwenang itu 1. Tapi belum tentu 1 itu yang ditunjuk itu yang nilainya bagus, yang nilainya tinggi gitu. Itu bagaimana?
Kalau seseorang, nggak usah tinggi-tinggi lah, RT saja ya, ya paling bawah RT. Kalau seseorang diminta warganya atau mayoritas warganya, bapaklah yang jadi RT. Dia tidak meminta, tidak mencalonkan diri, tetapi lingkungan, kebanyakan lingkungan menuntutnya untuk menjadi RT, dan dia merasa mampu. Tadi saya katakan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, yang tidak boleh itu meminta. Kalau ditunjuk, saya jadi RT nggak meminta, ya, tetapi diminta. Ya, saya jadi lurah, jadi RW, jadi camat, jadi takmir masjid, tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan. Jadi misalnya bupati, saat pemilihan bupati, seseorang dia nggak mencalonkan dirinya, tapi oleh kebanyakan masyarakat didorong untuk, dia nggak mau, aslinya dia nggak berambisi sama sekali, tapi kebanyakan masyarakat menilainya layak, pantas. Lalu mereka memintanya, bapaklah yang maju, bapak yang maju. Dia nggak meminta, dia disuruh, dia diminta, dia mau, nggak ada salahnya. Ya, jadi kayak kursi di DPR itu, kalau seseorang mendapatkannya tanpa meminta, ya tidak apa-apa. Tapi apa ada? Nah, ada, itu masalahnya. Kemudian masalah coblos atau tidak coblos, ya, golongan hitam atau golongan putih, ya, kalau nggak memilih kan golput golongan putih, kalau memilih kan lawan putih hitam. Itu masalah ijtihad yang saya tidak setuju kalau sampai dihukumi wajib dan haram. Kenapa? Karena mengetahui calon itu tidaklah mudah, hanya sebatas praduga. Ya, saya milih Bupati A misalnya. Apakah Anda tahu Bupati A itu benar-benar baik? Kan nggak hanya dugaan. Nah, karena perkaranya hanya dugaan, maka hukum agamanya dalam pertimbangan saya tidaklah wajib atau haram. Nyoblos hukumnya wajib, golput hukumnya haram. Saya tidak sampai ke sana kalau dalam pertimbangan saya. Pertimbangannya adalah hanya pada batas mana dari kebaikan keduanya. Orang tidak nyoblos itu haknya, karena mungkin dia bingung. Ya, kalau bingung kan sikap yang benar tidak menentukan pilihan kan? Ya, itu sikap yang benar. Jadi berhenti tidak menentukan. Kalau Anda tidak tahu makanan ini halal apa haram, Anda bimbang, halal haram, halal haram, apa? Ya nggak usah dimakan kan gitu. Ya, siapa yang mengharuskan makan? Nah, di situ. Kemudian yang ketiga, pencalonan satu jabatan. Kandidat yang paling kuat ada 2 apa ada 3. Lalu dilakukan pengetesan. Belum tentu yang nilainya tinggi yang jadi. Nah, itulah kong kali kong pejabat. Ya, kong kali kong pejabat. Ada yang ngasih tahu saya, wallahu a'lam benar tidaknya,
Untuk menjadi kepala sekolah SMP negeri harus setor uang sekian juta. Wallahu a'lam benar tidaknya gitu loh. Untuk menjadi pengawas sekolah setelah jadi kepala sekolah kan jadi pengawas. Ya, sekian juta, enggak puluhan tapi nyampe ratusan. Wallahu a'lam. Mau? Ya sini duitnya, Anda jadi. Enggak mau? Ya kami nyari yang masih punya, yang mau ngasih duit. Nah, ini lebih parah lagi kalau begitu. Ya. Sudah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.